Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Robbi srohli sadari wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Syari Pitra selaku dosen pengampu mata kuliah Teknik dan Keterampilan Dasar dalam Konseling, beserta teman-teman seperjuangan yang saya banggakan. Saya Hidya Nur Septiani selaku moderator beserta teman sekelompok saya yaitu Maudi Nabila Nur Ajijah, Nabilah Rida Syarifah, dan Syifa Siti Fauziah. Dan kami dari kelompok 1 kelas BK 3A akan mempresentasikan materi dengan pokok pembahasan perilaku verbal dan nonverbal dalam konseling. Langsung saja, untuk mengefisiensikan waktu, kita masuk ke pembahasan pertama. Kepada pemateri pertama, saya persilahkan. Nama saya Nabilah Rida Syarifah. Di sini saya akan memaparkan materi yang pertama, yaitu pengertian perilaku verbal. Menurut Paul J. Thomas dalam Amin dan Tamrin, bahwa komunikasi verbal adalah penyampaian dan penerimaan pesan dengan menggunakan bahasa lisan ataupun tulisan. Komunikasi verbal ini adalah bentuk komunikasi yang disampaikan oleh komunikator kepada komunikan atau dari pengirim kepada penerima, baik dengan cara tertulis maupun lisan. Komunikasi verbal ini berperan penting karena pada kenyataannya dalam menyampaikan ide-ide, pemikiran, atau pengambilan keputusan itu lebih mudah disampaikan secara verbal dibandingkan nonverbal. Dengan harapan penerima itu bisa lebih mudah memahami pesan-pesan yang disampaikan. Jadi, komunikasi verbal adalah salah satu alat utama dalam interaksi manusia karena memungkinkan penyampaian pesan secara langsung. Efektivitas komunikasi verbal sangat bergantung pada kemampuan pengirim untuk menyusun kata atau kalimat yang akan disampaikan dengan jelas, serta kemampuan penerima untuk mendengarkan atau membaca dan memberikan respon yang sesuai. Selanjutnya ada tujuan perilaku verbal. Yang pertama ada penyampaian arahan, penjelasan, dan pemberitahuan. Dalam banyak situasi, komunikasi verbal ini digunakan untuk menyampaikan informasi yang penting atau instruksi yang jelas kepada orang lain, misalnya memberikan arahan di tempat kerja atau memberikan penjelasan kepada kelompok belajar. Komunikasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa penerima memahami pesan dan dapat bertindak sesuai dengan arahan tersebut. Yang kedua ada pemaparan jual beli di hadapan konsumen. Dalam aspek bisnis, komunikasi verbal ini digunakan untuk berinteraksi dengan konsumen. Misalnya, menjelaskan manfaat produk yang ditawarkan, menawarkan layanan, atau menjawab pertanyaan dari konsumen. Tujuannya adalah untuk memberikan informasi yang meyakinkan sehingga konsumen itu dapat memahami nilai produk dan terdorong untuk melakukan pembelian. Yang ketiga ada penyelenggaraan meeting atau rapat. Dalam rapat ini pasti membutuhkan komunikasi verbal, seperti untuk berdiskusi, menyampaikan ide, dan menyelesaikan masalah. Tujuannya adalah untuk mencapai pemahaman dan kesepakatan di antara semua pihak yang terlibat. Yang keempat ada wawancara. Wawancara adalah salah satu bentuk komunikasi verbal yang dilakukan untuk mengumpulkan informasi dari individu atau kelompok, baik dalam konteks penelitian ataupun rekrutmen. Yang terakhir ada pemasaran melalui telepon. Pemasaran melalui telepon ini adalah strategi pemasaran yang menggunakan komunikasi verbal dengan calon pelanggan. Tujuannya adalah untuk menarik minat, memberikan penjelasan produk, serta membangun hubungan dengan konsumen. Dengan komunikasi secara langsung ini, pemasar dapat lebih memahami kebutuhan pelanggan secara lebih baik dan menyesuaikan strategi penjualan. Selanjutnya ada klasifikasi perilaku verbal. Yang pertama ada fungsi komunikasi, yaitu informatif, ekspresif, dan regulatif. Informatif ini berfungsi untuk memberikan informasi atau pengetahuan kepada penerima. Selanjutnya ekspresif ini digunakan untuk menyatakan perasaan, emosi, atau sikap.
Dan regulatif digunakan untuk mengatur perilaku atau tindakan penerima, contohnya seperti memberikan perintah. Yang kedua, jenis gaya komunikasi, yaitu kooperatif dan dominan. Kooperatif ini gaya komunikasi yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan bersama, dan dominan itu adalah gaya komunikasi yang cenderung menguasai atau mendominasi percakapan. Tiga, ada media komunikasi. Yang pertama, media komunikasi lisan. Komunikasi ini disampaikan secara langsung melalui ucapan, baik itu secara tatap muka ataupun melalui media seperti video atau telepon. Yang kedua, media komunikasi tertulis, yaitu komunikasi yang disampaikan dalam bentuk tulisan seperti surat, pesan, ataupun dokumen. Yang keempat, ada jenis komunikasi. Jenis komunikasi interpersonal yaitu komunikasi antara dua orang atau lebih secara langsung untuk membangun hubungan. Yang kedua ada jenis komunikasi grup, yaitu komunikasi yang melibatkan kelompok untuk bertukar informasi atau mengambil keputusan. Yang kelima, waktu komunikasi. Di sini ada waktu komunikasi sinkronus, yaitu komunikasi yang terjadi secara langsung dan dalam waktu yang bersamaan, seperti telepon atau percakapan tatap muka. Selanjutnya, ada komunikasi asinkronus. Komunikasi ini dilakukan secara tidak langsung, seperti lewat email ataupun pesan teks. Yang keenam, ada bahasa dan gaya berbicara. Yang pertama ada formal, yaitu komunikasi dengan bahasa yang resmi, biasanya digunakan dalam situasi formal atau profesional. Selanjutnya ada informal, yaitu komunikasi dengan bahasa santai atau kurang resmi, biasanya digunakan dalam situasi yang lebih pribadi atau acara-acara yang lebih santai. Selanjutnya ada perilaku verbal dalam konseling. Yang pertama disampaikan secara lisan atau tulisan. Komunikasi verbal dalam konseling ini dapat dilakukan melalui percakapan langsung atau lisan, ataupun media tertulis. Dalam konseling, komunikasi lisan ini biasanya terjadi selama sesi tatap muka atau lewat media video call misalnya. Sementara komunikasi tertulis ini dapat terjadi melalui pesan teks ataupun catatan. Yang kedua, proses komunikasi eksplisit dan cenderung dua arah. Komunikasi dalam konseling ini bersifat eksplisit, di mana konselor dan klien saling menyampaikan pesan dengan jelas dan langsung. Ini juga bersifat dua arah, yang artinya pihak konselor dan klien itu aktif dalam proses pertukaran informasi, saling mendengarkan dan memberikan respon. Yang ketiga ada kualitas proses komunikasi. Kualitas ini dapat dipengaruhi oleh kejelasan bahasa yang digunakan, empati, keterbukaan, serta keterampilan komunikasi konselor dan konseli dalam memahami satu sama lain. Selanjutnya ada pengertian perilaku nonverbal. Di dalam konseling antara konselor dan konseli terlibat pula perilaku nonverbal yang mencakup segala ungkapan yang tidak disadari, seperti gerak isyarat, misalnya menggerak-gerakan jari, kemudian gerak tubuh. Selanjutnya juga ada air muka atau ekspresi muka, seperti marah, terlihat sedih, kemudian nada atau getaran suara, misalnya kayak intonasi bicara konseli. Kemudian ada cara duduk, jadi konselor itu dapat memperhatikan cara duduknya, seperti apakah konselor itu terlihat tegang, cemas. Perilaku nonverbal tersebut dapat mendukung atau menekankan dari bahasa lisan atau verbal. Artinya bahasa tubuh dan ekspresi dapat memperkuat pesan yang disampaikan secara verbal. Dalam konseling, perilaku nonverbal ini penting untuk diperhatikan karena bisa memberikan petunjuk tentang perasaan atau kondisi konseli yang tidak diungkapkan secara langsung melalui kata-kata. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan klasifikasi perilaku nonverbal. Jadi menurut Knapp dalam bukunya Nonverbal Communication in Human Interaction 1973 mengatakan bahwa perilaku verbal dan nonverbal ini sulit dipisahkan.
Berdasarkan penelitian, perilaku nonverbal ini dapat dikelompokkan beberapa. Yang pertama, ada body motion atau kinesis behavior. Jadi dalam body motion ini tuh yang terdapatnya tuh ada gestur atau gerakan tubuh, pernyataan air muka, perilaku, atau gerakan mata. Yang kedua, ada physical karakteristik atau karakteristik fisik, yang termasuk tanda-tanda fisik ini tuh yang bergerak seperti bau badan atau mulut, berat, tinggi, dan sebagainya. Yang ketiga, ada touching behavior. Touching behavior ini jadi perilaku yang kontak dengan orang lain. Jadi seperti ucapan, salaman ketika bertemu dengan orang lain, mengucapkan salam, selamat tinggal. Bahkan memukul dan memegang pun itu termasuk ke dalamnya touching behavior itu. Nah, yang keempat ada paralanguage. Jadi paralanguage itu yang berhubungan dengan lisan atau bahasa. Suara juga termasuk kualitas bahasa gitu ya. Jadi ketika kita sedang berbicara pun intonasi itu termasuk ke dalam paralanguage itu. Paralanguage. Nah, yang kelima ada proxemics, yaitu penggunaan jarak atau kedekatan. Jadi ketika kita sedang berkomunikasi, jarak atau kedekatan ini tuh termasuk juga harus diperhatikan. Seperti misalkan konselor dan konseli sedang konseling, nah jarak atau kedekatannya itu harus diperhatikan juga. Jadi tidak boleh terlalu dekat begitu. Nah, yang keenam ada artefak penggunaan lipstick seperti parfum, kacamata, wig, dan sebagainya. Yang ketujuh ada environmental factor atau penggunaan perabotan dekorasi interior, lampu-lampu, harum-haruman, warna, temperatur, musik, suara, dan sebagainya. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tujuan perilaku nonverbal. Jadi tujuan-tujuan perilaku nonverbal ini telah dikelompokkan oleh Paul Ekman dan W.P. Pearson dalam bukunya The Repertoire of Nonverbal Behavior 1969. Nah, yang tujuan pertama adalah emblems atau lambang. Jadi perilaku nonverbal ini melukiskan kata-kata ungkapan seperti isyarat-isyarat untuk menyatakan I'm okay, atau menganggukkan dengan kepala, atau dengan menyatakan ya atau tidak ketika diberi pertanyaan oleh konselor. Jadi itu sudah menunjukkan bahasa-bahasa nonverbal. Yang kedua, tujuan dari kedua adalah ilustrator atau juru lukis. Jadi perilaku nonverbal ini berguna untuk mendampingi pidato. Biasanya kan yang pidato itu suka menunjukkan bahasa nonverbalnya untuk menarik audiens begitu ya. Jadi audiens pun terbawa suasana gitu dari perilaku bahasa verbal ini. Yang ketiga ada affect display atau pernyataan perasaan. Jadi seperti ekspresi air muka yang diulangi, memperbesar pertentangan atau berhubungan dengan keadaan, perasaan dalam verbal, atau marah, takut, senang. Jadi tujuan ketiga ini sebagai pernyataan perasaan begitu ya. Nah, tujuan yang keempat ada perilaku nonverbal sebagai regulation atau pengaturan. Jadi seperti perbuatan seperti goyangan kepala, kelilingan mata yang memelihara atau mengatur pembicaraan dan mendengarkan. Jadi kan seperti kalau kita main mata nih, jadi kita tuh menarik pembicaraan gitu. Jadi kita fokus terhadap yang diobrolkan gitu ya. Nah, yang kelima ada adapters. Jadi adapters ini penyesuaian gerak tubuh dan penyesuaian emosi seperti gerak kaki, penyesuaian atau pengaturan emosi, sikap, dan penyesuaian sosial begitu.
Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan perilaku nonverbal dalam konseling. Jadi perilaku nonverbal ini tuh sangat diperlukan oleh konselor karena untuk memahami atau memperjelas makna bahasa yang diucapkan oleh konseli. Di samping itu juga walaupun konselor itu nggak berbicara, tetapi harusnya tuh konselor bisa gitu membaca bahasa tubuhnya. Jadi akan melahirkan sikap konselor yang empati dan memahami dan menghargai sebuah konseling tersebut jika konselor itu bisa membaca gerakan tubuh konseling itu. Nah, riset tentang komunikasi nonverbal telah dilakukan beberapa dekade dengan berbagai prosedur dan setting. Yang pertama, ada metode penggunaan fotografi. Nah, metode ini tuh bertujuan untuk menentukan apakah emosi itu dapat diteliti dengan cermat, tetapi dalam metode penggunaan fotografi ini mempunyai kelemahan, yaitu penggunaan fotografi karena ketiadaan gerakan dan kurangnya informasi tentang urutan kegiatan perilaku dalam fotografi. Nah, yang kedua, ada metode film dan video. Pada abad ke-21 ini, penggunaan film bagi praktek konseling adalah hal yang biasa. Tetapi praktek dengan klien sebenarnya di ruangan konseling. Ruang konseling itu biasanya dilengkapi dengan CCTV untuk dipancarkan klien, TV di ruangan observasi di mana berkumpul untuk beberapa calon konselor untuk mengamati emosi, stres, perilaku nonverbal, dan bahasa klien. Demikian juga bahasa tubuh dan bahasa lisan konselor yang mengadakan proses konseling juga dapat diamati di layar TV tersebut, karena bisa untuk menjadi bahan diskusi bagi calon konselor di ruang observasi dengan tujuan untuk memperbaiki praktek layanan konseling dan berbagai macam klien, termasuk dalam kondisi stres dan gerakan emosional. Yang ketiga ada gerakan isyarat. Gerakan isyarat ini seperti setting drama, pidato, dan kegiatan belajar mengajar. Perilaku nonverbal kegiatan belajar telah diteliti dengan menggunakan rekaman film dan video. Ini tuh bertujuan untuk memperbaiki keterampilan guru dalam mengajar serta respon guru terhadap berbagai emosi siswa di kelas. Sebagai contoh, bagaimana guru merespon bahasa tubuh siswa, atau bisa dengan pandangan mata, pengawakan tubuh seorang siswa yang mengalami kesulitan dalam belajar gitu yang telah diterangkan oleh guru. Di dalam film itu, guru yang peka terhadap emosi siswa tersebut akan peka gitu atas keadaan emosi siswa tersebut. Nah, yang keempat ada setting wawancara. Jadi setting wawancara ini tuh khususnya wawancara konseling. Jadi konselor tuh mengamati bahasa klien dengan isyarat tertentu seperti pengawakan tubuh, waktu duduk, serta gerakan tubuh yang mengandung makna-makna tertentu. Kita bisa lihat dari stres seorang klien, misalkan dari getaran bibir, suara, hambatan dalam tenggorokan, nada suara, dan bisa jadi yang lainnya juga. Demikian, dari pengawakan atau posisi duduk juga paling penting adalah pancaran sinar mata saat konselor itu mengucapkannya gitu. Nah, yang kelima ada pengamatan psikiatris. Pengamatan psikiatris ini tentang perilaku nonverbal. Jadi konselor itu menyimpulkan ada beberapa perilaku yang menjadi sumber informasi nonverbal, yaitu daftar-daftar isyarat yang representatif tentang percakapan dan gerakan tubuh yang bermakna. Ada juga daftar-daftar isyarat atau yang representatif beserta. Baik, tadi sudah dijelaskan ya oleh teman saya mengenai perilaku nonverbal dalam konseling. Nah, sekarang saya akan membahas mengenai isyarat-isyarat yang terdapat di dalam perilaku nonverbal tersebut. Nah, di mana isyarat-isyarat ini kita lihat dari budaya yang ada di Amerika dan juga budaya yang ada di Indonesia. Nah, di dalam bukunya
yang berjudul Mannerisms of Speech and Gesture in Everyday Life yang ditulis oleh Feldman pada tahun 1959. Nah, di sini dijelaskan beberapa isyarat yang emang mengandung makna-makna tertentu. Nah, misalnya contohnya saya akan membahas beberapa ya dari contohnya, karena contohnya memang banyak. Seperti misalnya ada kepala tegak, saya sebutkan dulu ya. Kepala tegak, erect head, kepala tunduk, bowed head, memegang hidung, touching nose, kedipan mata yang cepat atau rapid ailing, batuk buatan, artificial scotch, bersiul atau bernyanyi kecil, whistling or humming, terus menekan-nekan kepala dengan tangan, kepala di antara dua telapak tangan, meletakkan tangan telunjuk di sisi hidung, Ini juga menggambarkan isyarat-isyarat tertentu, menutup lubang hidung dengan jari, menutup telinga dengan jari, bercekak pinggang, menyilangkan lengan di dada, tangan diulurkan, membentuk cincin dengan jari, menggosok-gosokkan ibu jari, menggosok-gosokkan jari dari daun buku jari, dan ada mempermainkan cincin atau tas tangan, juga tangan yang disembunyikan. Nah, kita bahas yang seperti menutup lubang hidung dengan jari. Nah, ini tuh melambangkan isyarat jijik. Ya, emang isyarat jijik ya, kayak menutup hidung dengan jari, lubang hidung dengan jari. Terus ada yang meletakkan telunjuk di sisi hidung, itu menunjukkan seorang merasa sedih. Ini sedih, bersyarah, lelah, atau sedang dalam perenungan. Terus ada yang tadi disebutkan, ada yang misal kepala tegak yang menandakan kepercayaan diri seseorang. Terus kepala nunduk ini sebaliknya, ini menunjukkan kerendahan hati seseorang. Terus ada di sini menutup telinga dengan jari, ini juga mengisyaratkan bahwa seseorang tersebut sedang tidak ingin mendengarkan sesuatu. Terus menyilangkan lengan di dada, ini juga memberikan kesan tertutup atau defensif. Tuh, tangan diulurkan, ini juga mengisyaratkan permintaan, perhatian, keterkejutan, atau penerimaan berkah. Nah, di dalam budaya Indonesia juga terdapat isyarat-isyarat tertentu, namun agak berbeda ya, tidak sekompleks yang dijelaskan dari buku Feldman tadi. Namun di Indonesia ada beberapa isyarat yang emang mengandung makna-makna tertentu, seperti membelalakan mata, kayak gitu ya. Ini tuh membelalakan mata itu menunjukkan perasaan marah, terkejut, menentang, ataupun heran gitu. Terus ada muka yang merah, ini bisa jadi isyarat malu atau dia sedang marah. Terus dahi dikerutkan dan mata agak terpenjam kayak gini, ini tuh menandakan bahwa dia tuh sedang merasa kesulitan ataupun kebingungan. Terus menggosok-gosokkan mata, ini berpikir keras atau menghadapi kesulitan. Menggaruk kepala, memegang kepala dengan dua tangan sambil tertunduk gini. Terus telinganya merah, ini juga bisa menandakan bahwa seorang itu sedang menahan rasa malu ataupun rasa marah. Terus menggoyang-goyangkan kaki saat duduk, ini juga bisa menandakan stres. Nah, terdapat beberapa persamaannya, ya sedikit samalah gitu dengan budaya yang diartikan atau isyarat yang memiliki makna di dalam buku Feldman tersebut. Namun di sini Indonesia juga memiliki budayanya tersendiri gitu di dalam isyarat-isyarat tertentu. Nah, kemudian di sini saya akan membahas juga mengenai beberapa perilaku nonverbal yang emang terjalin atau terikat erat dengan perilaku verbal. Misalnya di sini seperti isyarat muka, isyarat yang ditunjukkan oleh sekeliling atau ini di muka aja ya. Misalnya di sini ada yang ditunjukkan oleh ekspresi wajah, bisa ekspresi wajah, bisa gerakan yang ditunjukkan, ataupun ya ekspresi ataupun gerakan yang dilakukan oleh wajah. Misalnya seperti anggukan kepala, itu kalau dilakukan konselor itu bisa menjadi pertanda bahwa dia tuh sedang menghargai atau mendengarkan gitu si konselingnya. Terus senyuman, konselor juga perlu melakukan senyuman ini. Di saat konseling masuk ke kelas, dia harus menyambut dengan hangat karena senyuman itu memberikan kehangatan. Terus tanpa ekspresi, nah ini yang gak boleh ya. Tanpa ekspresi ini menunjukkan kayak netralitas, tapi ini
boleh tanpa ekspresi tapi di dalam kondisi-kondisi tertentu. Terus ada juga kombinasi anggukan dan senyuman. Nah ini kayak konselingnya teh kayak memahami gitu yang dirasakan oleh konselor. Kebalikannya, konselor memahami apa yang dirasakan oleh konseling. Nah di sini ada juga perilaku prohemix behavior, di mana perilaku ini terkait jarak dan pengaturan ruang. Ketika apa yang dilakukan dan apa yang diucapkannya itu berbeda gitu, apakah sama atau beda gitu. Misal ketika konselor itu mengatakan bahwa dia itu mengerti atau memahami, saya memahami apa yang kamu rasakan, tetapi posisinya terlalu jauh atau kayak menjauh. Saya memahami apa yang kamu katakan, itu kayak kesannya itu kayak gimana gitu ya. Atau bisa juga konselornya itu malah memalingkan wajahnya, saya memahami apa yang kamu rasakan, tapi memalingkan wajah, enggak terus kepada konselingnya gitu. Terus di sini juga ada perilaku attending, di mana perilaku attending ini adalah perilaku konselor yang memberikan perhatian penuh kepada konselingnya tersebut. Misal dari senyuman dan ekspresi wajah yang cerah, kayak halo, selamat pagi, kayak gitu, memberikan sambutan. Jadi membuka rasa gitu ya. Terus ada kontak mata yang bersinar, terus ada anggukan kepala dan posisi tubuh yang membungkuk ke depan. Anggukan kepala, posisi tubuh yang membungkuk ke depan, itu tuh bisa memberikan kesan-kesan tertentu untuk memberikan kenyamanan kepada si konselingnya tersebut kalau dilakukan dengan baik gitu. Nah, sekarang saya akan membahas juga mengenai perilaku verbal dan non-verbal pada konselor. Nah, ini tuh emang sangat membantu ya pada program pelaksanaan konseling tersebut. Sangat membantu konselor dengan memahami bagaimana dia melakukan perilaku verbal, melakukan perilaku non-verbal, atau mengkomunikasikan perilaku verbal dan non-verbalnya kepada konselingnya. Itu sangat berpengaruh kepada tujuan yang akan digapainya. Nah, selanjutnya di sini ada contoh perilaku verbal yang emang kurang baik dilakukan oleh konselor. Nanti akan dijelaskan juga yang contoh perilaku non-verbal yang kurang baiknya. Nah, di sini dari contoh verbal yang kurang baik dilakukan oleh konselor, misalnya seperti memberi nasihat, menceramahi konselingnya, bersifat menenteramkan, menyalahkan si konseli, menilai si konseli, membujuk klien, mendesak klien, terus-terusan terutama dengan bertanya mengapa, menggali dan bertanya, selalu mengarahkan klien, sering menuntut atau meminta kepada klien, sikap merendahkan klien, penafsiran yang berlebihan, menggunakan kata-kata yang tidak dimengerti, menyimpang dari topik so intelektual di sini tuh maksudnya menurut teori ini mah ya, jangan ya seperti itu juga, kurang baik seperti itu. Terus analisis yang berlebihan, jadi terus digali tapi secara berlebihan. Jadi misalnya kliennya udah gak menerima atau gak mau, belum mau terbuka tetapi memaksa gitu si konselingnya, itu juga kurang baik. Terus ketika konseli bercerita mengenai dirinya terlalu banyak, itu juga akan mengganggu konsentrasi. Semuanya yang contoh perilaku verbal yang saya sebutkan tadi ini merupakan suatu perilaku yang dapat mengganggu konsentrasi di dalam proses konseling tersebut. Nah, selain dari verbal atau perkataan yang tadi dilakukan oleh konselor yang kurang baik, ada juga non-verbal yang kurang baik atau tingkah atau gerakan atau gestur yang dilakukan oleh konselor yang kurang baiknya. Misalnya, membuang pandangan atau melengah, kayak dia lagi ngobrol nih sama konseli berhadap-hadapan, tapi dia kayak mukanya kemana atau ngelihat jam. Nah, itu juga kurang baik ya kalau ketika sedang ada konseli. Terus duduk menjauh dari konseli, itu kayak misalnya seakan-akan dia tuh kayak gak mau dengerin lagi konselinya. Terus senyum menyerigai atau senyum sinis, itu juga tidak boleh pada saat-saat tertentu. Terus menggerakkan dahi, itu juga kayak mengintimidasi, juga gak boleh. Cemberut, kayak bosen, atau menggoyang-goyangkan jari, kayak ngetuk-ngetuk jari di meja, itu juga tidak
Materi selanjutnya ada perilaku nonverbal konselor yang membantu keefektifan konseling. Ada nada suara yang disesuaikan dengan klien, umumnya sedang dan tenang. Hal ini memungkinkan klien merasa didengar dan dihargai, sehingga lebih terbuka untuk berbagi masalah atau perasaan yang mungkin sensitif. Yang kedua, memelihara kontak mata yang baik, yaitu memelihara kontak mata yang menunjukkan ketulusan. Konselor membuat klien merasa dihargai dan membangun kepercayaan. Yang ketiga ada menganggukkan kepala. Sesekali menganggukkan kepala menandakan konselor memahami, mendorong klien untuk terus berbicara. Terus wajah yang semangat, yaitu menunjukkan minat konselor menciptakan suasana positif bagi klien. Terus kadang-kadang memberi isyarat tangan, yaitu sewajarnya saja karena untuk memperjelas pesan dan menunjukkan konselor terlibat aktif. Terus yang selanjutnya ada jarak dengan klien relatif dengan ucapan tidak terlalu cepat atau lambat, duduk agak condong ke arah klien, sentuhan atau touch yang disesuaikan dengan usia klien dan budaya lokal, yaitu jarak dekat, tempo bicara sesuai, dan duduk condong menunjukkan konselor siap mendengarkannya, mendengarkan si konseli. Terus yang terakhir ada air muka ramah dan senyum, yaitu ekspresi ramah yang menciptakan suasana aman serta membuat klien lebih terbuka lagi. Yang ke-1 ada struktur. Perilaku verbal memiliki tata bahasa secara terstruktur yang tidak dimiliki oleh perilaku nonverbal. Yang kedua ada bentuk linguistik, yaitu perilaku verbal memiliki tata bahasa sedangkan perilaku nonverbal tidak memilikinya. Yang ketiga ada intensi. Komunikasi ini disampaikan dan diterima dengan intensi yang jelas, sedangkan perilaku nonverbal itu tidak. Yang keempat ada cara mempelajarinya. Perilaku verbal dapat dipelajari melalui dan dari kata atau bahasa, sedangkan perilaku nonverbal itu dilatih secara alamiah. Yang kelima ada cara memproses di otak. Stimulus ini perilaku verbal, prosesnya itu pada otak kiri, dan perilaku nonverbal diprosesnya itu melalui otak kanan. Yang keenam ada perbedaan simbolik, yaitu komunikasi verbal dengan cara penggunaan huruf saat berkomunikasi secara spesifik tertulis, sedangkan perilaku nonverbal tidak memilikinya. Yang ketujuh, sistem komunikasi. Perilaku verbal bersifat berkelanjutan dan berhenti jika komunikator atau komunikan meninggalkannya, sedangkan komunikasi perilaku nonverbal itu bisa berlanjut bahkan sampai selesai berkomunikasi. Alhamdulillah, pemaparan materi telah selesai. Sekarang saya akan membacakan kesimpulannya dari presentasi kita pada hari ini. Kesimpulannya ialah perilaku verbal dan non-verbal dalam konseling merupakan komponen yang sangat penting yang memiliki peran dalam membangun komunikasi yang efektif serta empatik antara konselor dan juga konselingnya atau kliennya. Perilaku verbal mencakup seperti kata-kata dan juga intonasi yang digunakan oleh konselor untuk memfasilitasi eksplorasi emosi klien. Sementara perilaku nonverbal meliputi ekspresi wajah, kontak mata, postur tubuh, dan bahasa tubuh lainnya yang mengungkapkan dukungan ataupun kepekaan emosional. Nah, kedua jenis perilaku ini seringkali saling melengkapi antara satu sama lain dan membantu konselor dalam menangkap pesan-pesan tersirat yang mungkin tidak disampaikan klien secara langsung. Melalui pemahaman dan pelatihan yang
Terus-menerus, konselor dapat lebih efektif dalam membaca, memahami, dan merespon perilaku verbal dan nonverbal klien secara tepat sehingga mendukung keberhasilan pada proses konseling ini. Nah, alhamdulillah seluruh rangkaian presentasi kita pada hari ini telah selesai disampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.